Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi untuk memenuhi ujian tengah semester sistem basis data. Sebelum saya masuk ke pengertian sistem basis data, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkembangan sistem basis data. Pada awal tahun 1960-an, oleh Charles Babbage di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang disebut dengan penyimpanan data. Pada akhir tahun 1960-an, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi. Pada tahun 1970-an, Edgar Codd mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut dengan model data relasional. Model relasional adalah model sistem basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom. Pada tahun 1980-an, model relasional ini menjadi paradigma DBMS yang paling dominan. Pada akhir tahun 1980-an dan permulaan tahun 1990-an, banyak bidang sistem basis data itu dikembangkan seperti bahasa query, model data, dan lain-lainnya. Data adalah suatu yang mewakili fakta dunia yang nyata berupa suatu objek. Di sini saya masuk ke definisi sistem basis data. Sistem itu adalah gudang, markas, atau tempat bersarang. Basis data itu sendiri adalah kumpulan yang saling berhubungan yang memungkinkan pemakai untuk mengakses dan memanipulasi tabel data. Ada 5 komponen-komponen yang terdapat dalam sistem basis data. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini biasanya terdapat di dalam sebuah sistem basis data, yaitu adalah memori sekunder. Yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan suatu sistem yang mengaktifkan suatu komputer. Yang ketiga yaitu manajemen sistem, di mana dapat menentukan bagaimana data itu disimpan, diubah, dan diambil kembali. Keempat, pemakai atau user, yaitu dapat berinteraksi langsung dengan basis data dan dapat memanipulasi sebuah data. Yang terakhir adalah aplikasi atau perangkat lain, di mana dapat melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data dengan mudah oleh pemakainya. Selanjutnya adalah tujuan dari sistem basis data. Yang pertama yaitu mengatur data, yang kedua duplikasi, di mana duplikasi ini adalah tidak ada data yang ganda sehingga data dapat dijaga. Yang ketiga yaitu data dapat terkumpul dalam satu database. Yang keempat, data tidak tergantung pada program aplikasi. Yang kelima, data dapat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat konten informasi. Yang keenam adalah data dapat dipakai secara bersama oleh pemakai. Dan yang terakhir, data diterapkan standarisasi. Manfaat dari sistem basis data: yang pertama, kecepatan dan kemudahan; yang kedua, ketersediaan ruang penyimpanan; yang keempat, keamanan; yang kelima, user view; yang keenam, keakuratan, dan lain-lain. Adapun risiko dalam pemakaian basis data: yang pertama, perlu personal khusus; yang kedua, perlu perangkat lunak bahkan perangkat keras; yang ketiga, konsensus, artinya kesepakatan organisasi dengan antara pemakai basis data. Operasi dasar basis data: ada pembuatan data, ada penghapusan data, ada pembuatan file, ada penghapusan file, dan lain-lain. Adapun tahapan pengumpulan dan analisis data untuk menentukan kebutuhan. Kebutuhannya itu untuk suatu sistem basis data: yang pertama, harus mengenal bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem basis data, termasuk para pemakai yang ada dan para pemakai yang baru, serta
aplikasi-aplikasinya. Tahap pertamanya, kita menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya, yang artinya kita menentukan aplikasi utama dan kelompok pengguna yang akan menggunakan basis data. Tahap kedua, kita lakukan dengan peninjauan dokumentasi yang ada. Berarti dokumen yang ada berhubungan dengan aplikasi-aplikasi yang kita pelajari, seperti kebijakan-kebijakan, form, report, dan bagan organisasi. Tahap ketiganya adalah analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data, mengartikan informasi yang sekarang dan yang akan datang diperinci dan dipelajari, termasuk juga analisa jenis-jenis transaksi dan frekuensi-frekuensi transaksinya, dan juga harus informasi dalam sistem. Informasi tersebut berupa input-output data. Tahap keempat, kita dapat membuat dan menyusun daftar pertanyaan dan wawancara yang dimana jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan dari pemakai basis data yang berpotensi akan diberikan kepada ketua kelompok untuk dapat diwawancarai, sehingga input yang banyak dapat diterima dari mereka dengan memperhatikan informasi yang berharga dan mengadakan prioritas. Ada beberapa terobosan, yaitu terobosan dari DBMS adalah Relational Database Management System yang mengorganisasikan data dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan antar kumpulan data yang disimpan dalam database. Terobosan berikutnya adalah distribusi Relational Database Management System. Dengan DRDBMS memungkinkan informasi berada pada baris data di lokasi yang berbeda dan direferensi silangkan, diperbaharui, dan akses dari semua lokasi, seolah-olah data tersebut berbasis data tunggal dan terpusat. Nah, sekarang saya masuk ke Database Management System atau yang disingkat dengan DBMS. DBMS ini adalah sistem pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer. DBMS ini merupakan perangkat lunak yang bersifat general purpose yang memiliki fasilitas proses seperti define untuk spesifikasi tipe data. Yang kedua ada construct, yaitu untuk melakukan penyimpanan proses data. Yang ketiga ada manipulatif, untuk melakukan query atau memanggil data. Perbedaan basis data dengan DBMS. Kalau basis data itu data dari data-data, sedangkan DBMS itu aplikasi untuk mengolah data. Komponen-komponen dalam DBMS, yang pertama ada hardware, perangkat keras, yang kedua ada software, perangkat lunak, dan prosedur, yaitu instruksi-instruksi. Elemen utama dari DBMS, yang pertama ada data pengguna, yang kedua metadata, yaitu berisi struktur dari suatu tabel, yang ketiga indeks untuk meningkatkan kinerja dan akses database, yang keempat aplikasi metadata untuk menyimpan struktur dan format dari user. Ada beberapa faktor untuk pemilihan database. Yang pertama faktor teknis. Faktor teknis ini seperti jenis-jenisnya atau tipe bahasa query, dan yang kedua ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini seperti biaya penyediaan, biaya pelatihan, biaya pemeliharaan, dan yang ketiga ada faktor politik. Pengoperasian basis data dapat dibangun menggunakan yang pertama DDL. DDL ini adalah melakukan spesifikasi terhadap skema basis data, contohnya seperti drop view, drop index. Yang kedua yaitu DML untuk mengakses dan memanipulasi sebuah data. Yang ketiga yaitu DCL untuk melakukan otorisasi terhadap pengaksesan sebuah data. Tipe file dalam DBMS, yang pertama file induk. File induk ini adalah sebagai acuan. Yang kedua file transaksi. Yang ketiga file laporan. Yang keempat file sejarah. Yang kelima file pelindung.
materi kedua yaitu tentang basis data relasional. Basis data relasional adalah mengelola data secara fisik ke dalam memori. Ada keunggulan dari sistem basis data relasional. Yang pertama, bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam basis data relasional yang pertama, relasi, sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua, atribut, kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga, ada tupel, baris pada sebuah relasi. Yang keempat, ada domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Dan yang kelima, ada derajat, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Dan 6, cardinality. Nah, sekarang saya masuk ke relational cache. Ada beberapa macam relational cache ini, diantaranya yang pertama super cache. Super cache adalah sebuah atau sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dalam tabel relasi. Kedua, ada candidate cache, adalah relasi mungkin mempunyai lebih dari satu cache. Yang ketiga, ada primary key, adalah kandidat key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Yang keempat, ada alternative key, adalah suatu skema relasi dapat memiliki atribut yang menunjuk ke primary key dari relasi lain. Nah, masuk ke relational integrity rules. Yang pertama, ada null, nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Yang kedua, ada entity, integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai 0. Dan yang ketiga, ada referential integrity, suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer. Adapun bahasa yang dapat digunakan dalam basis data relasional adalah bahasa query yang terbagi menjadi dua, yaitu bahasa formal, contohnya seperti aljabar relasional dan kalkulus relasional. Yang kedua yaitu bahasa komersial yang contohnya seperti SQL dan SQL. Selanjutnya, normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional, menghilangkan kerangkapan data untuk mengurangi kompleksitas untuk mempermudah memodifikasi sebuah data. Di dalam basis data relasional kayak ini ada juga ketergantungannya. Yang pertama, ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional ini menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah relasi. Yang kedua, ketergantungan fungsional penuh. Atribut Y tergantung fungsional penuh pada X jika Y tidak tergantung pada subset X. Dan yang ketiga yaitu ketergantungan fungsional transitif, yaitu atribut Z tergantung fungsional transitif pada X jika Y tidak tergantung pada X dan Z tergantung pada Y. Materi ketiga yaitu tentang siklus hidup pengembangan aplikasi basis data. Yang pertama, ada perencanaan database. Perencanaan database ini merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database. Ada 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi. Yang pertama, ada identifikasi rencana dan sasaran dari enterprise termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, ada evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga, ada penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Ada 2 metodologi untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, ada database planning. Database planning ini juga terbagi. Yang pertama, mission statement. Mission statement ini untuk database project mendefinisikan tujuan utama dari aplikasi database. Mission statement ini membantu menjelaskan kegunaan dari database project dan menyediakan alur yang lebih jelas. Yang kedua, ada database planning. Terbagi juga yaitu mission objectives. Ketika mission statement telah didefinisikan, maka mission objektif didefinisikan setiap objek. Tujuan harus mengidentifikasikan tugas khusus yang harus didukung oleh database. Database planning juga harus menyertakan pengembangan standar-standar yang menentukannya. Yang pertama, bagaimana data akan dikumpulkan. Yang kedua, bagaimana menspesifikasikan format atau bentuk data. Yang ketiga, dokumentasi penting apakah yang akan diperlukan. Dan yang keempat, bagaimana desain dan implementasi harus dilakukan.
Selanjutnya ada definisi sistem, yaitu menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user yang utama. User ini mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari perspektif di antaranya aturan kerja khusus seperti manajemen atau supervisor, area aplikasi enterprise seperti marketing personal atau stock control. Aplikasi database dapat memiliki satu atau lebih user view. Identifikasi user view membantu memastikan bahwa tidak ada user utama dari suatu database yang terlupakan. User view juga membantu dalam pengembangan aplikasi database yang rumit atau kompleks. Selanjutnya ada analisis dan pengumpulan kebutuhan. Analisis dan pengumpulan kebutuhan adalah suatu proses pengumpulan dan analisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database. Informasi dikumpulkan untuk setiap user view utama. Yang pertama ada deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan. Yang kedua, detail mengenai bagaimana data itu digunakan atau dihasilkan. Yang ketiga, beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Aktivitas penting lainnya adalah menentukan bagaimana mengatur aplikasi database dengan multiple user view. Ada dua pendekatannya, yaitu pertama pendekatan terpusat. Kebutuhan untuk setiap user view digabungkan menjadi sekumpulan kebutuhan. Sebuah global data model dibuat berdasarkan atas penggabungan kebutuhan. Yang kedua, pendekatan integrasi view. Kebutuhan untuk setiap user view digunakan untuk membangun model data terpisah untuk mempresentasikan user view tersebut. Model data yang merepresentasikan user view tunggal disebut local data model dan tersusun atas diagram-diagram dan dokumentasi yang secara formal. Dan kemudian local data model digabungkan untuk menghasilkan global data model yang merepresentasikan seluruh user view untuk database. Selanjutnya masuk ke database design. Database design ini merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dan operasi suatu enterprise. Tujuan utamanya adalah yang pertama, merepresentasikan data dan relationship antar data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi utama dan area grup. Yang kedua, menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Yang ketiga, menspesifikasikan desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem, misalnya waktu respon. Selanjutnya, pendekatan dalam desain database. Yang pertama ada top down, diawali dengan pembentukan model data yang berisi beberapa entitas high level dan relationship. Yang kedua ada bottom up, dimulai dari atribut dasar, yaitu sifat-sifat entitas dan relationship dengan analisis dari penggabungan antar atribut. Yang ketiga inside out, berhubungan dengan pendekatan bottom up, tetapi sedikit berbeda dengan identifikasi awal entitas utama dan kemudian menyebar ke entitas relationship dan atribut. 4. Mixed, menggunakan pendekatan bottom up dan top down untuk bagian yang berbeda sebelum pada akhirnya digabungkan. Adapun kegunaan utama dari data modeling, yang pertama untuk membantu dalam memahami arti dari data. Yang kedua, untuk memfasilitasi komunikasi mengenai informasi yang dibutuhkan. Ada 3 fase database design. Yang pertama, konseptual database design, yaitu suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise, independen dari keseluruhan aspek fisik. Kedua, logical database design, yaitu suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise berdasarkan model data tertentu, misalnya relasional. Ketiga, physical database design, yaitu suatu proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder. Nah, sekarang masuk ke DBMS selection.
Tahap-tahap utama untuk memilih DBMS ini, yang pertama, mendefinisikan terminologi studi referensi. Yang kedua, mendaftar 2 atau 3 produk. Yang ketiga, evaluasi produk. Yang keempat, rekomendasi pilihan dan laporan produk. Nah, sekarang masuk ke desain aplikasi. Desain database dan aplikasi merupakan aktivitas paralel yang meliputi 2 aktivitas penting, yaitu transaksi desain. Transaksi adalah satu aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau merubah isi dari database. Dan yang kedua ada user interface design. Nah, sekarang masuk ke prototyping. Tujuan utama dari pembuatan prototyping ini, yang pertama, untuk mengidentifikasi fitur dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, untuk memberikan perbaikan atau penambahan fitur baru. Yang ketiga, untuk klarifikasi kebutuhan user. Keempat, untuk evaluasi feasibilitas atau kemungkinan yang akan terjadi dari desain sistem khusus. Terdapat 2 macam strategi prototyping yang digunakan saat ini. Pertama, requirement prototyping, menggunakan prototipe untuk menentukan kebutuhan dari aplikasi database yang diinginkan. Yang kedua, evolutionary prototyping, digunakan untuk tujuan yang sama. Data conversion and loading adalah pemindahan data yang ada ke dalam database baru dan mengkonversikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Testing adalah suatu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menentukan kesalahan. Operational maintenance adalah suatu proses pengawasan dan pemeliharaan sistem setelah instalasi. Adapun hal yang meliputi operational maintenance, yang pertama, pengawasan performa sistem. Yang kedua, pemeliharaan dan pembaharuan aplikasi database. Yang ketiga, penggabungan kebutuhan baru ke dalam aplikasi database. Nah, sekarang masuk ke prinsip-prinsip perancangan basis data. Prinsip dari database secara umum adalah integritas, yaitu menyatu. Maka antara suatu file dengan file yang lain harus saling berhubungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database. Yang pertama, miliki perspektif globalnya. Misalnya database akademik bagian jurusan seperti KHS, KRS, dosen, dan mahasiswa. Sedangkan bagian keuangannya seperti pembayaran gaji karyawan, SPP mahasiswa, dan lain-lain. Kedua, gunakan perancangan atas bawah. Yang ketiga, berikan informasi secara selektif. Yang keempat, berikan database yang berbeda untuk manajemen yang berbeda. 5. Jangan mengubah file yang ada. Masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang pemodelan data. Yang pertama ada basis data relasional, di mana model relasional ini terkait dengan 3 aspek, yaitu struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Masuk ke variabel versus value. Yang pertama, relation variable adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua, relation value adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu, disebut juga instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi 3. Yang pertama, base relation, yaitu relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua, derived relation, yaitu relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga, yaitu view derived, relation yang memiliki nama. Sebuah basis data yang dilihat oleh pemakai sebagai sekumpulan relasi, yaitu variabel relasi yang ternormalisasi dengan derajat yang beragam. Bahasa pada basis data relasional, bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Terbagi menjadi 2. Pertama, bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya aljabar relasional. Bahasa query prosedural ini adalah pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua, kalkulus relasional, bahasa query non-prosedural,
yaitu pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua, bahasa komersial, bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya, seperti select, group by, order by, dan lain-lain. Masuk ke penjelasan pemodelan data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data dan memberikan gambaran tingkat-tingkatan abstraksi data. Model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data stabil dengan normalisasi penuh agar data terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti tidak konsisten, tidak akurat, dan lain-lain. Tujuan dari model data ini adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Secara garis besar, model data dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu 1. Model data berbasis objek merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data. Berdasarkan objek datanya terdiri atas 1. Entity relationship model, yang kedua semantic model, yang ketiga binary model. Masuk yang kedua, model data fisik. Model ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Model ini terdiri dari 1. Unifying model, 2. Frame memory. Ketiga, model data berbasis record. Model ini berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam basis data. Terdiri dari 1. Hierarchical model, kedua network model, ketiga relational model. Masuk ke entity relational model. Entity relationship model pada hakikatnya perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu ER diagram. ER diagram ini berfungsi untuk menggambarkan relasi dari 2 file atau 2 tabel yang dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk relasi, yaitu 1-1, 1 banyak, dan banyak-banyak. Penggambaran dari analisis sistem dalam melakukan perancangan proses ada 3, yaitu 1. Domain data, disebut juga sebagai himpunan entitas diwakili oleh diagram kotak. Yang kedua, file data atau atribut diwakili oleh diagram lingkaran atau elips. Yang ketiga, hubungan atau relasi antar domain diwakili oleh jajaran genjang. Masuk ke konsep dasar ER modeling. 1. Entity type model. Relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut entity dan relasi antar entity. Entity adalah objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Entity dikarakterisasi dan direpresentasikan dengan suatu gugus atribut. Secara formal, suatu atribut adalah suatu fungsi yang memetakan dari suatu himpunan entitas ke dalam suatu domain. Setiap entitas ini dijabarkan dengan suatu himpunan dari atribut dan nilai data. Kedua, relationship type relation adalah suatu asosiasi di antara beberapa entitas. Relationship type adalah sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara tipe entitas yang ada. Derajat relationship adalah jumlah tipe entitas yang ada dalam suatu relasi. Derajat relationship ini terdiri dari 1. Binary relationship set, yaitu relasi antara 2 entitas. Kedua, ternary relationship set, yaitu relasi antara 3 entitas. Ketiga, n-ary relationship set adalah relasi antara n entitas. Derajat yang paling umum digunakan pada suatu relationship adalah one-to-one, 1:1 relationship. Kedua, one-to-many, 1:banyak relationship. Yang ketiga, many-to-many relationship, yaitu banyak banding banyak. Langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan untuk merancang diagram entity relationship
Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlihat seperti mahasiswa, kuliah, dan dosen. 2. Menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. 3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta forek key-nya. Keempat, menentukan derajat atau kardinalitas untuk setiap himpunan relasi. Kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut dekritif. Masuk ke derajat relasi minimum. Derajat atau kardinalitas relasi mewakili hubungan maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Ada pula yang disebut dengan derajat relasi minimum yang menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antar himpunan entitas. Notasinya adalah X dan Y, di mana X mewakili derajat relasi minimum dan Y mewakili derajat relasi maksimum. Derajat relasi dengan notasi lain. Di samping pemakaian notasi, dalam berbagai literatur akan dapat dijumpai pula penggambaran diagram entity relationship dengan sedikit perbedaan penggunaan notasi. Perbedaannya itu terletak pada penggambaran derajat relasi yang sekaligus juga telah mengakomodasi adanya derajat relasi minimum. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.